Saudara, para kardinal sedunia akan memilih penerus paus di Vatikan usai Paus Fransiskus wafat. Pemilihan paus penerus digelar dalam pertemuan konklav yang dijadwalkan pada 7 Mei 2025. Lalu bagaimana proses pemilihan paus yang baru? Penerus Paus Fransiskus ditentukan dalam pertemuan para kardinal sedunia di Vatikan atau yang disebut dengan konklav. Konklav berasal dari kata konklav yang dalam bahasa Latin berarti ruangan yang bisa dikunci. Konklav digelar pada saat tahta suci paus kosong. Lalu, seperti apa pemilihan paus? Konklav dilakukan hanya ketika paus yang bertanggung jawab meninggal atau mengundurkan diri. Konklav dilakukan dalam rentang waktu 15 hingga 20 hari setelah paus terdahulu wafat. Pemilihan paus dilakukan oleh para kardinal sedunia yang belum berusia 80 tahun di dalam lokasi pertemuan yang ditutup rapat. Ruangan yang digunakan para kardinal untuk memilih paus baru adalah Kapel Sistina di Vatikan. Selama konklav, para kardinal tidak diperkenankan membawa alat komunikasi apapun atau berkomunikasi keluar dengan siapapun. Pemilihan dilakukan 2 kali di pagi hari dan 2 kali di sore hari. Hingga mendapat kandidat setidaknya 2/3 suara dari jumlah kardinal pemilih. Proses pemilihan ditandai dengan warna asap di cerobong Kapel Sistina. Selama belum ada paus baru terpilih, surat suara yang sudah ditulis nama calon paus dari para kardinal akan dibakar. Dengan ditambahi bahan tertentu akan menghasilkan asap hitam atau abu-abu gelap di cerobong Kapel Sistina. Sebaliknya, asap putih yang dihasilkan dari bahan tertentu akan muncul di cerobong asap Kapel Sistina apabila ada paus baru terpilih. Selanjutnya, Ketua Dewan Kardinal akan menanyakan kesediaan calon paus baru. Jika setuju, maka paus terpilih diminta memilih nama paus. Paus baru akan mengenakan jubah paus dan dipakaikan cincin kegembalaan sebagai paus. Prosesi ini sebelum paus baru menampakkan diri di balkon Basilika Santo Petrus, Vatikan. Selanjutnya, sebelum paus baru memberikan berkat kepada umatnya, salah satu kardinal senior akan mengumumkan ke publik dengan mengatakan Habemus Papam atau kita punya paus baru. Habemus Papam. Saudara, mendiang Paus Fransiskus meninggalkan banyak warisan yang menjadi teladan tidak hanya bagi umat Katolik, tapi warga seluruh dunia. Paus selanjutnya pun akan dipilih lewat konklav yang secara tradisi dilakukan di Kapel Sistina. Lalu apa saja tugas dan penerus Paus Fransiskus? Jorge Mario Bergoglio, sosok mendiang yang bersahaja, lebih dikenal dengan gelarnya Paus Fransiskus. Mengepalai Vatikan dan menjadi pemimpin umat Katolik. Sebagai pemimpin umat Katolik seluruh dunia, Paus Fransiskus meninggalkan banyak teladan, terutama kesederhanaannya. Wafatnya Paus Fransiskus menandai akan diselenggarakannya pemilihan paus baru yang melibatkan kardinal gereja Katolik di seluruh dunia. Pemilihan pemimpin baru bagi 1,3 miliar umat Katolik dunia itu akan dilakukan secara pemungutan suara dan dalam suasana doa. Paus adalah pemimpin tertinggi agama Katolik sedunia. Ia memiliki tugas yang luas, terutama yang berkaitan dengan agama Katolik. Tidak hanya pada tugas keagamaan, pemimpin 1,3 miliar umat Katolik sedunia itu juga memiliki sejumlah tugas lain. Yang pertama, Paus memimpin dan mengatur gereja. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia. Yang kedua, Paus juga merupakan pengganti Rasul Petrus. Paus memiliki peran sebagai pemimpin tertinggi dan penjaga ajaran iman. Yang ketiga, Paus juga merupakan kepala negara kota Vatikan, negara terkecil di dunia. Paus juga dibantu Komisi Kepausan dalam menjalankan pemerintahan Vatikan. Lalu, Paus juga menjadi simbol persatuan dan identitas gereja Katolik. Bertanggung jawab atas kanonisasi orang-orang kudus sebagai peradilan tertinggi dan pemegang wewenang penunjukan untuk jabatan publik gereja. Paus adalah gelar yang digunakan pemimpin tertinggi gereja Katolik. Kata Paus berasal dari istilah Latin Papa dan bahasa Yunani Papas yang berarti seorang bapak atau ayah. Gelar ini sekaligus meneguhkan peran Paus sebagai ayah rohani bagi umat Katolik di seluruh dunia.